Tuan lebih senang menghamburkan darah. Padahal saya hanya menuntut Tuan untuk mengembalikan istri saya. Ya! Kanda! Kanda! Wibisana, kau tahu bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan korban daripada Deja milikku. Kuberi waktu kalian untuk segera meninggalkan negeriku. Kalau besok kalian masih ada di sini, semuanya akan kuhancurkan tanpa sisa. Termasuk kamu, Wibisana. Akan kulumatkan tubuhmu untuk rabuk jalan di depan istanaku. Anak panah ini tidak akan pernah bisa dicabut, Laksmana. Dia sudah berakar ke seluruh urat darah. Dan kalau dipaksakan, maka seluruh persendian tubuh Kanda Prabu akan hancur luluh. Kalau Kanda Rama sampai tewas, kita semua akan hancur. Anak panah Deja memiliki pasangan yang bisa menjadikan penangkal kesaktiannya, Laksmana. Setiap purnama penuh, mata anak panah itu diasar dengan batu bolong. Kanda Rawana pernah membanggakan anak panah itu, bahwa panah itu hanya bisa dicabut dengan batu bulung. Di mana letak penyimpanan pusaka itu, Gusti? Di bilik tidur Kanda Rahwana. Di dalam bilik itu ada bilik khusus untuk menyimpan pusaka raja. Ya, kamu harus bisa mendapatkannya, Noman. Saya bersama Anggada, Gusti. Hati-hati. Semangat prajurit Alengka di Reja sedang pulih dengan kejadian ini. Baik, Gusti. Kanda. Semua anak-anakku tewas.
benarkah keyakinanku? Kematian mereka adalah dharma bakti para kesatria membela negaranya. Atau untuk sesuatu yang sia-sia. Membela kebejatan cucuku sendiri. Dengan pembenaran untuk membela kehormatan negara. Sungguh, saya ragu dengan keyakinan itu, Dewa. Dosa apa yang telah kulakukan kepadamu? Maka kau timpakan karma seperti ini. Yang mengurai sastra Cindra Ayuningrat adalah Wisrawa dan anakku Sukesi. Bukan aku. Bukan aku. Yang menjadi Raja Angkara Murka. Cucuku juga bukan aku. Bukan aku. Kenapa kalian ambil 3 putraku yang aku kasihi? Lepaskan! Yang jaga di atas, jangan ikut-ikutan mabok. Nanti jatuh. Di mana Rawana Agada? Kalau tidak salah, dekat Taman Sari. Ayo. Ada apa terjata? Mereka seperti merayakan kemenangan besar, Gusti. Semua orang mabuk-mabukan sepanjang jalan. Mereka yang menabuh bunyi-bunyian itu. Iya, Gusti. Di dalam kedaton juga tampaknya ada keriaan, Gusti. Jangan-jangan mereka telah mengalahkan pasukan Kandarama Wijaya. Kenapa Gusti selalu berpikir begitu? Bukankah Gusti yang selalu mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mungkin akan kalah? Saya sangat cemas, Trijata. Yakinlah, Gusti, bahwa pendapat Gusti memang benar. Dewata tidak buta, Gusti, untuk memenangkan Angkara Murka. Agada, ayo.
Kenapa kalian diam seperti patung? Apa kalian tidak lihat? Ada maling masuk kamar Gusti Maharaja. Kurang ajar! Mereka mencuri batu ulangku! Cepat, kalian ditunggu Gusti Laksmana dan Wibisana. Ayo. Ya, ayo, ya. Maaf Gusti, Bagaimana, Paman? saya tidak tahu apa kotak ini yang dimaksud. Sebentar. Paman Anila, tolong saya ya. Baik, Gusti.
Kanda Prabu. Hei, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul di sini? Dinda, apa yang terjadi? Kanda Prabu tewas oleh panah deja milik Rahwana. Aku tewas. Iya, Oh iya, iya, aku ingat. Rahwana memanah dadaku. Dan kemudian semuanya gelap. Siapa yang menyembuhkan aku? kebetulan saya sangat mengenal keampuhan panah deja milik Kanda Rahwana. Bahkan sering ikut mengasah mata panah itu Kanda Rama. Kanda Rahwana pernah memberitahu bahwa satu-satunya yang bisa memusnahkan kekuatan panah deja itu adalah batu asalnya sendiri. Oleh karena itu, saya memerintahkan pada Anggada dan Anoman untuk mencuri batu wulung ini. Anoman, terima kasih. Anggada, terima kasih. Kalian telah berkali-kali menyelamatkan aku. Terima kasih. Tugas hamba adalah mengawal keselamatan Gusti. Tapi hamba perlu melaporkan bahwa hamba dan Anggada kepergok waktu mengambil batu wulung itu. Dan kami terpaksa melakukan perlawanan di istana mereka. Mungkin Kanda Rahwana pada akhirnya pasti tahu bahwa batu wulungnya telah dicuri. Berarti dia sudah tahu bahwa Kanda Prabu sudah hidup lagi. Dan besok pasti dia akan menyerang kita lagi. Saya akan kembali dan melawannya. Membasmi kejahatan harus sampai tuntas. Karena membiarkannya setengah-setengah pasti akan menimbulkan kejahatan yang lebih jahat dari sebelumnya. Rama, akan kujadikan hari ini menjadi hari yang paling buruk untukmu. Akulah lawanmu, Rahwana. Kami banyak sebelum memerangi raja kami yang suci. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak korban. Saya yakin panah ini akan mampu membinasakan Rahwana. Sebagaimana dulu dia bisa membunuh Resi Subali. Dinda sepertinya ragu. Tidak, Kanda. Mudah-mudahan saja kita akan berhasil. Ayo, Rahwana.
Mana kesaktianmu? Ayo kejar aku kalau berani. Rahwana, ayo! Ayo Rahwana, ayo kejar aku! Minggir adikku, Anoman sudah datang. Yang mengejar di belakangnya pasti Rahwana. Rahwana, turun kau! Masih belum jarang menggunakan senjatamu, Rama. Datangkan 1000 senjata dewa. Tidak akan mampu menembus kulitku. Pancasona! Wahai Sang Wisnu, kenapa lari dari medan perang? Mau mengadu kepada orang tua Tuan di kayangan? Wali Klia, aku bingung menghadapi Rahwana. Betara Wisnu, tidak ada gunanya mencari bantuan kepada siapapun. Karena Rahwana memang tidak bisa mati. Dia memiliki Aji Pancasona dan Rawa Ronteng. Dan para dewa sendiri telah mengabulkan tapa beratanya untuk tidak bisa mati. Kalau begitu akan semakin merajalela. Kalau Rahwana dibiarkan terus hidup di muka bumi ini. Jangan mengigau, Batara. Setiap kehidupan di muka bumi ini selalu berpasangan. Ada kebaikan, tentu ada kejahatan. Tidak mungkin salah satu akan menguasai yang lainnya secara keseluruhan. Bagaimana kalau kejahatan lebih perkasa? Seperti Rahwana, Resi? Itu urusanmu, Batara. Rahwana memang tidak bisa mati, tapi bisa disakiti. Dan kalau disakiti terus-menerus, maka dia pun bisa putus asa seperti Tuan sekarang ini. Dan itu sekaligus membatasi kejahatannya merajalela di muka bumi ini. Resi benar. Terima kasih atas nasihatnya.
Gunakan saya, Gusti Prabu. Mungkin saya tidak akan bisa membunuh Rahwana, Gusti. Tapi saya mampu menyiksa dan menyakiti kulit Rahwana secara terus-menerus sampai dia menyerah, Gusti Prabu. Maju, Rama! Lepaskan semua senjata pusakamu yang jauh lebih sakti dari Gua Wijaya yang kamu andalkan itu. Ayo! Lakukan tugasmu, Kia Hidang. Baik, Gusti Prabu. Kurang ajar! Aku ingin tahu seberapa tebal kulitmu, Raja Sombong. Maju kamu! Akan kusayat sedikit demi sedikit dagingmu sampai tubuhmu tinggal tulang belulang, Raja Sombong. Ayo, tangkap aku, Raja Dungu. Ayo tangkap kalau kau bisa. Ayo tangkap aku, Raja Dungu, kalau kau bisa. Sobat Dewa! Senjata apa ini? Kulitku seperti disayat-sayat sebilah bambu. Ampun! Aku tahu kau tidak bisa mati, Rahwana. Tapi kamu tetap bisa merasakan sakit. Dan aku akan membuat sakit sepanjang hidupmu. Ampun! 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 Kali ini Rahwana pasti tewas. Tidak bisa, Indra. Rahwana sudah dijanjikan oleh sang guru tidak bisa mati sampai habis umur bumi. Kejahatan Rahwana adalah kejahatan Mayapada untuk bersetimbang, menggoda, dan menghalangi kebaikan manusia. Kenapa tidak dibiarkan saja? Kejahatan musnah dari Mayapada. Tidak bisa, Bayu. Tidak bisa kalau di bumi hanya ada kebaikan. Bumi berputar karena pengaruh perseteruan kebaikan dan keburukan yang saling bertarung. Hei, lihat. Rahwana menangis-nangis dikejar senjata Sang Wisnu. Kau sembunyi di mana, kamu, Rahwana? Dewa, kenapa kau siksa aku seperti ini? Cukup bagianmu, Tumbak Sakti.
Biarkan kami yang menyelesaikan manusia busuk ini. Sekaranglah saatnya. Hari pembalasan telah tiba. Saat ini yang paling kita tunggu. Benar, Dinda. Aku pun sudah siap. Hei, apa-apaan ini? Apa ini? Siapa kalian? Ayo keluar kalau berani. Jangan sembunyi. Kami tidak sembunyi, Ayahanda Maharaja. Yang menjepit Ayahanda adalah kami. Aku seperti kenal suara kalian. Tentu saja Ayahanda kenal suara kami. Karena kami adalah putra Ayahanda yang disembelih. Dan kepala kami dibawa untuk menipu istri Pangeran Ayodhya yang Ayahanda curi. Kalian saudara dan saudari. Ada kembarku. Benar, Ayahanda. Kasihanilah Ayahanda, anakku. Aku sudah terlalu menderita. Tapi nasib Ayahanda jauh lebih enak. Ayahanda masih hidup. Sementara kami harus tewas untuk kebusukan Ayahanda. Jepit lebih keras lagi, Dinda. Jangan sampai lepas. Orang tua kita ini sangat licik. Dia lebih licik dari semua kaum berkasakan yang ada di bumi. Ampun. Ampuni ayahmu, anakku. Ampuni aku. Tega kalian melakukan penyiksaan ini terhadap ayahmu sendiri. Kami cuma tangan dewa untuk menghukummu, Ayahanda. Ampun! Jangan! Jangan! Ampun! Ayo silakan. Rakyat Alengkadirja. Ternyata Pangeran Wibisana masih hidup. Dengarkanlah kata-kataku. Aku, Pangeran Wibisana, datang bersama dengan pasukan Sri Rama. Negeri ini telah ditaklukkan oleh Prabu Rama. Dan raja kalian, Rahwana, telah tewas. Rakyat Alengkadirja, buanglah senjata kalian dan semua berkumpul di alun-alun. Kalian akan diampuni. Tapi barang siapa tetap melakukan perlawanan akan dibinasakan. Sebarkanlah berita ini ke seluruh rakyat Alengkadirja dimanapun mereka berada. Gelembung-gelembung udara yang keluar dari mulut Rahwana setiap hari terus menyebar ribuan, bahkan jutaan gelembung
dan masuk ke dalam diri manusia, mempengaruhi pikiran dan perilaku siapapun yang terkena gelembung udara itu.